Selamat sore para sahabat, salam pengangguran, salam hijau. Hari ini saya akan membahas tentang tabu lampot anggur. Para sahabat, banyak orang yang bingung ketika mereka ingin memulai menanam anggur, baik itu di tabu lampot maupun grounding. Mereka bingung dengan istilah percabangan pada anggur, yaitu cabang primer, sekunder, dan tersier. Sehingga ketika mereka mulai menanam anggur, mereka akan terkendala karena mereka tidak memahami istilah-istilah percabangan tersebut. Sehingga sering mereka tidak bisa langsung memulai, tetapi belajar dulu teorinya dan memahami apa itu istilah cabang primer, cabang sekunder, dan cabang tersier. Tetapi para sahabat, hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa ketika Anda ingin menanam anggur, maka jangan pernah dipusingkan dengan istilah-istilah percabangan tadi. Kenapa para sahabat? Karena pada intinya anggur itu bisa dibuahkan di mana saja, di cabang mana saja bisa dibuahkan. Dia bisa berbuah di cabang primer, di cabang sekunder, maupun di cabang tersier. Sebagai contoh para sahabat, ini tabu lampot anggur saya, ya. Ini ditanam di pot dengan diameter 40 cm, ya, dengan diameter 40 cm. Dan ini saya tanam on root, atau istilah sekarang ditanam dengan cara di stek para sahabat, ya. Nah, jadi anggur saya ini ketika saya tanam kemarin dengan cara stek, kemudian tumbuh dua cabang, yaitu ini para sahabat. Ini yang pertama dan ini yang kedua, ya. Tumbuh dua cabang, kemudian saya biarkan sampai sekitar tinggi 60 cm sampai di sini para sahabat, ya, 60 cm. Nah, kemudian sesudah saya biarkan tumbuh sampai di sini, kemudian ketika batangnya sudah dapat untuk dibuahkan, maka saya beri pupuk pembuahan, kemudian saya pangkas para sahabat. Jadi ukuran batang yang bisa dibuahkan itu minimal sebesar batang pensil para sahabat, ya. Kalau kita perhatikan ini pas sebesar batang pensil, ya para sahabat, ya. Nah, ini juga, tapi ini lebih kecil sedikit daripada yang ini. Nah, jadi ketika sudah sebesar batang pensil dan sudah mengayu, sudah berwarna coklat, maka boleh Anda pangkas. Nah, kemarin saya pangkas, ya, ini langsung pangkas pembuahan. Nah, misalnya ini para sahabat. Nah, ini cabang yang tadi nih, ya para sahabat, ya. Nah, ini. Nah, kemudian sampai di atas sini para sahabat, di sini. Nah, ini kemarin saya pangkas di sini para sahabat. Nah, ini. Nah, saya pangkas, ya. Dan langsung saya buahkan. Nah, kemudian dari sini kemudian mata tunasnya itu pecah. Nah, misalnya ini para sahabat, ini. Nah, kemudian pecah, kemudian membawa buah. Nah, ini. Kemudian ini juga pecah, ya. Kemudian ini membawa buah. Nah, para sahabat, jadi kalau dalam istilah pengangguran para sahabat, ini masih cabang primer para sahabat, ya. Ketika tumbuh ini cabang primer. Nah, ini juga cabang primer. Nah, tetapi itulah yang saya katakan tadi, kita jangan dipusingkan dengan istilah pembentukan cabang primer, sekunder, dan tersier. Jangan dibingungkan dengan istilah-istilah tersebut. Karena anggur itu bisa dibuahkan di mana saja. Contoh ini saya buahkan di cabang primer, ya. Jadi saya tidak membentuk cabang sekunder maupun cabang tersiernya. Nah, jadi para sahabat yang mau menanam anggur, jangan dipusingkan dengan istilah itu, karena sekali lagi anggur itu bisa dibuahkan di mana saja. Nah, contoh ini satu lagi para sahabat. Nah, ini. Nah, ini kemarin saya pangkas di sini para sahabat, nih. Nah, kemudian di sini menghasilkan cabang
yang mata tunas yang tumbuh, nah ini menghasilkan buah. Nah, jadi para sahabat, dari dua cabang ini para sahabat ya, coba kita hitung berapa banyak dompolannya. Ini cabang pertama para sahabat. Nah, berapa dompol yang dihasilkan dari sini? Ini satu, agak kecil para sahabat ya. Kemudian ini dua, ini lumayan besar dompolannya. Kemudian tiga, kemudian ini lagi para sahabat empat, kemudian ini lima, kemudian ini 6 ya. Dari cabang ini menghasilkan 6 dompol para sahabat dari sini ya. Kemudian cabang yang satu lagi ini para sahabat, ini menghasilkan ya, tadi 6, 7 kecil ya, 8 ini sedang para sahabat ya. Kemudian 9 ini juga sedang, kemudian 10 ini juga sedang. Jadi para sahabat, dari dua cabang primer ini saya buahkan langsung tanpa membentuk sekunder dan tersier, maka dia menghasilkan 10 dompol para sahabat ya. Dia menghasilkan 10 dompol buah. Jadi sekali lagi para sahabat, ketika para sahabat ingin menanam anggur, jangan pernah dipusingkan atau dibingungkan dengan istilah percabangan pada anggur. Karena sekali lagi, anggur itu bisa dibuahkan di mana saja. Baik itu di cabang primer, di cabang sekunder, ataupun di cabang tersier. Seperti anggur tabu lampot saya ini, ya, ini saya buahkan di cabang primer para sahabat ya. Oke, sekali lagi para sahabat, jangan pernah takut memulai menanam anggur, karena menanam anggur itu sangat menyenangkan dan mengasihkan. Jadi demikian informasi dari saya para sahabat. Bagi para sahabat yang ingin berbagi informasi, berbagi ilmu tentang anggur atau dunia pengangguran, boleh berbagi di kolom komentar. Ataupun para sahabat yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar, agar kita sama-sama bisa berbagi dan sama-sama berkembang. Oke para sahabat, sekian informasi dari saya. Salam pengangguran dan salam hijau. Selamat sore.